dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam 1 Timoteus 3 ayat 16. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Dan sesungguhnya agung rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, setiap hari umat percaya adalah ibadah. Ibadah itu bukan hanya liturgi, tetapi bagaimana ibadah itu yang kita tunjukkan dengan keteladanan di tengah-tengah keluarga, di mana seorang bapa menunjukkan keteladanan di tengah-tengah keluarga, yaitu adalah hidup dengan terhormat, hidup bijaksana, dan juga hidup sehat di dalam iman, sehat di dalam kasih dan ketekunan. Demikian juga seorang perempuan, hidupnya menjadi ibadah ketika dia menjauhkan dirinya dari fitnah, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang membuat dia mabuk akan dunia ini, yaitu bagaimana konsumerisme yang telah melanda hidup manusia. Kemudian bagaimana anak-anak muda untuk hidup saling mengasihi, untuk hidup saling menopang satu sama lain, tidak menurut keinginan duniawi ini, di mana ikut-ikutan dengan teman-temannya. Itulah yang mau dikatakan oleh Paulus kepada Timoteus, bagaimana keteraturan di dalam jemaat, sehingga dia mengatakan bahwa setiap orang mempunyai tugasnya masing-masing. Kalau kita baca dari ayat 1, bagaimana tugas seorang diaken, bagaimana tugas seorang penilik jemaat di dalam setiap hidup dalam kekristenan itu sendiri. Dan disitulah menunjukkan bagaimana ibadah itu, ibadah yang murni nantinya, yang akan kita rayakan bersama-sama dengan Tuhan pada saat kekekalan, di mana orang yang menang di dalam Tuhan, yang menang dan setia, dia memperoleh hidup yang kekal. Dan disitulah kita melihat bagaimana ibadah itu sendiri, di mana kita melihat di dunia ini tentu ada hal-hal yang rahasia yang Tuhan tunjukkan kepada kita, sekalipun itu rahasia, tetapi Tuhan nyatakan itu di dalam hidup kita. Contohnya bagaimana ketika Yesus Kristus dia datang ke dunia ini mengambil rupa seorang manusia, ya, dia menjadi hamba. Itu yang di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 11, di mana Yesus yang menyatakan dirinya sebagai hamba, dia berkenosis, dia tidak mengatakan dirinya yaitu dengan kealahannya, tetapi dia hidup yang bersama-sama dengan manusia. Orang percaya juga dimampukan untuk berkenosis. Bagaimana kita mampu menyesuaikan diri di tempat kita berada. Paulus katakan, ketika aku jadi orang Yahudi, aku jadi Yahudi. Ketika aku jadi orang non-Yahudi atau Galilea, aku menjadi orang Galilea. Artinya bagaimana di mana ada penyesuaian diri tersebut. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Allah yang menampakkan dirinya kepada orang-orang yang percaya, dan juga itu yang diberitakan oleh para rasul, di mana orang-orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus itu benar adalah Allah yang mati, dia Allah yang bangkit, dia yang naik ke surga, dan dia menyediakan tempat. Itu aja yang sebenarnya yang dikhotbahkan oleh para rasul. Mereka percaya karena apa? Karena Injil mampu memperbarui mereka, karena Injil mampu untuk menyatakan bahwa hidup mereka Tuhan jamin di dunia. Disinilah
kita mau katakan bahwa dalam hidup kita ini adalah bagaimana misteri Allah diberikan kepada kita, sehingga kita menyatakan bahwa benar ada Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, apapun yang menjadi keadaan kita, lihatlah segala sesuatunya itu Tuhan berikan kepada kita, dan kita mengakui benar-benar Allah yang selalu bersama dengan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu, Bapa Surgawi. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap aktivitas kami menjadi ibadah kepadamu, dan di dalam ibadah kami memuliakan Tuhan ketika kami saling menghormati satu sama lain, dan jadikan kami menunjukkan keteladanan di tengah-tengah keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu, amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita, amin.